总会有我陈家容身之所，正是陈家子弟的好机会。确实是个好去处。想让陈家东山再起，我跟你去。随我来。怕是要上万年了，陈家先辈们陨落。倘若有朝一日，会灭了端木家。绝不会让你找到。18年前，父亲。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 58 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan leluhur Chen yang meminta maaf kepada para pendahulu keluarga Chen karena dia gagal untuk melindungi bisnis 300 tahun keluarga Chen yang ada di kota Bintang. Chen Fan pun kemudian memberikan semangat kepada leluhur Chen serta menganggap keluarga mereka masih bisa bangkit kembali setelah kekacauan hari ini. Daripada terus bersedih, lebih baik mereka berdiskusi mengenai langkah apa yang akan mereka ambil setelah ini. Sementara itu paman keempat juga masih bingung hendak dibawa kemana anggota keluarga Chen yang masih tersisa. Di saat yang sama Chen Nan memberikan saran agar mereka semua pergi ke kota kekaisaran. Diketahui ada sebuah akademi bernama Xing Yao yang setengah tahun lagi akan merekrut murid baru dan hal tersebut adalah momen yang bagus bagi generasi muda keluarga Chen. 总会有我陈家容身之所，正是陈家子弟的好机会。 确实是个好去处。 Paman keempat juga setuju karena menurutnya ada anggota keluarga Chen yang pernah masuk ke dalam akademi Xing Yao yang dikenal cukup bagus. Karena saran dari Chen Nan ini, maka Chen Fan lekas menanyakan pendapat dari Chen Tian. Sambil garuk-garuk kepala Bang MC menjelaskan kalau belum lama ini dia bersih tegang dengan pangeran ke-9 dari kota kekaisaran. Jadi Chen Tian cukup khawatir kalau nasib keluarga Chen tidak akan beruntung jika pergi ke kota kekaisaran pada saat ini. Chen Nan sendiri terlihat masih optimis dengan menyarankan agar mereka berpencar setelah masuk ke kota kekaisaran. Di saat yang sama Chen Tian juga mengajak anggota keluarga Chen untuk pergi ke wilayah kuno karena dia bersama dengan Ti Xiong berencana pergi ke tempat tersebut. Pergi ke kota kekaisaran atau ke wilayah kuno semuanya terserah pada kalian, tapi yang pasti jalan untuk membalaskan dendam keluarga Chen tidak akan mudah, jadi semua tergantung kepada kalian sendiri, ucap Chen Tian kepada generasi muda keluarga Chen. 潜入皇城，隐姓埋名，随我和铁雄去古江峪，想让陈家东山再起。我跟你去。 Tampak Luosi dan dua orang murid keluarga Chen bersedia untuk ikut bersama dengan Chen Tian pergi ke wilayah kuno. Di saat yang sama leluhur Chen menjelaskan kalau hari ini keluarga Chen bisa selamat karena peran besar dari Chen Tian. Jadi di hadapan semua orang leluhur Chen memastikan Chen Tian akan menjadi ketua muda dari keluarga Chen mereka. Terlihat Chen Tian agak keberatan karena dia masih terlalu muda untuk memikul beban sebagai ketua muda keluarga. Akan tetapi paman keempat sangat setuju dengan leluhur Chen karena toh pada saat ini Chen Tian adalah salah satu orang terkuat yang berada di keluarga Chen mereka. 小天，别推辞了。 Sebelum mereka pergi ke tujuan masing-masing, leluhur Chen meminta Chen Tian dan Chen Nan untuk ikut bersama masuk ke tempat rahasia keluarga Chen. Ternyata leluhur Chen ingin memberitahukan rahasia 300 tahun keluarga kepada mereka berdua karena dia merasa Chen Tian dan juga Chen Nan sudah waktunya untuk mengetahui rahasia ini. 随我来。 Leluhur Chen kemudian membawa mereka semua masuk ke sebuah tempat yang menjadi tempat penghormatan kepada pendahulu keluarga Chen. Selain itu leluhur Chen juga mengambil sebuah kotak yang berisi harta karun rahasia yang menjadi incaran orang-orang.
是有上万年了。 Setelah memegang harta rahasia, leluhur Chen pun mulai bercerita kalau keluarga Chen mereka sudah melindungi harta ini puluhan ribu tahun lamanya. 300 tahun yang lalu keluarga Chen pindah ke kota bintang yang membuat harta rahasia ini hampir menghilang. Dulu ketika keluarga Chen masih berada di masa kejayaan, banyak sekali diisi dengan praktisi yang berada di ranah tinggi. Pada saat itu praktisi di ranah Wuzong hanya dijadikan seorang pelayan saja di keluarga Chen. Leluhur Chen sengaja memberitahukan hal ini kepada Chen Tian dan juga Chen Nan agar pengetahuan ini diwariskan turun-temurun bahwa dulunya keluarga Chen adalah keluarga yang sangat kuat. 历经强者辈出，看门护院。太上长老。 Chen Tian pun kemudian penasaran kenapa nasib keluarga Chen sekarang menjadi seperti ini. Leluhur Chen pun kemudian berkata semua ini akibat dari keluarga Duanmu yang tidak tahu berterima kasih. Mendengar nama keluarga Duanmu sontak membuat Tuan Jian terbangun karena dia mengetahui keluarga yang baru saja disebutkan oleh leluhur Chen. Diketahui keluarga Duanmu dulu hendak mencuri harta rahasia milik keluarga Chen. Mereka bekerja sama dengan puluhan kaisar untuk mengepung keluarga Chen serta menyebabkan para leluhur keluarga Chen gugur di medan pertempuran. Leluhur Chen berpesan kepada Chen Tian dan Chen Nan jika mereka suatu saat pergi ke dunia atas, maka mereka berdua tidak boleh melepaskan satu orang pun yang mempunyai marga Duanmu. Ternyata dari generasi ke generasi keluarga Chen selalu bersumpah akan membalaskan dendam kepada keluarga Duanmu yang sudah membunuh 980 orang anggota keluarga Chen mereka. 陈家先辈们陨落，倘若有朝一日会灭了端木家。 Ternyata pada waktu itu masih cukup beruntung keluarga Duanmu gagal untuk mendapatkan harta rahasia karena leluhur keluarga Chen kabur membawa harta ini. Mulai sekarang leluhur Chen akan menyerahkan harta rahasia kepada Chen Tian sebagai ketua muda keluarga Chen. Paman keempat pun kemudian memberitahukan kalau harta rahasia ini adalah benda yang diinginkan oleh sekte neraka dan kerajaan Sunan. Dia juga berkata kalau isi kotak harta rahasia ini berisi sebuah buku surgawi tanpa huruf. Leluhur keluarga Chen pernah berkata kalau buku surgawi totalnya ada 9. Jika berhasil mengumpulkan ke-9 buku tersebut, maka Chen Tian akan bertemu dengan hukum surgawi serta menguasai reinkarnasi. 一本无字天书及其9本天书寄来，就靠你们两兄弟了。 Paman keempat menyerahkan masa depan keluarga Chen kepada Chen Tian dan juga Chen Nan. Apa yang mereka ketahui tentang keluarga Chen malam ini tidak boleh tersebar kepada siapapun, bahkan jika mereka berdua harus mati. Mereka punya teknik pengumpul roh, punya teknik perubahan manusia dan rival bagi keluarga Duanmu. Ternyata pikiranku tentang keluarga Chen yang bukanlah keluarga biasa semuanya sudah jelas sekarang, ucap Tuan Jian. Singkat cerita di sebuah tebing, Chen Tian masih berlatih untuk secepat mungkin menaikkan ranahnya. Ternyata Chen Tian sudah menyerap kekuatan spiritual Bai Li Xiong Tian dan pada saat ini Bang MC sudah berada di ranah Wuzong bintang 2. Tuan Jian berkata kalau Chen Tian tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan masalah yang ada pada keluarga Chen. Toh kalau terburu-buru maka akan menyiksa mental Chen Tian sendiri. Chen Tian pun kemudian bertanya kepada Tuan Jian perihal harta rahasia serta keluarga Duanmu. Tuan Jian pun menjelaskan kalau dia memang mengenal keluarga Duanmu, tapi untuk segel di kotak harta rahasia saat ini Chen Tian tidak akan bisa memahaminya. Saat Chen Tian sudah bertambah kuat nanti, Tuan Jian berjanji akan membantu Bang MC untuk membalaskan dendam kepada keluarga Duanmu. 你已经是2传武宗，本帝确实认识，找那帮姓端木的算账。露西姐，你怎么了？ Tiba-tiba saja Luosi datang menghampiri Chen Tian sambil menangis. Ternyata ayah Chen Tian sudah pergi meninggalkan mereka secara diam-diam dan menitipkan sebuah surat kepada Chen Tian. Di dalam surat tersebut, Chen Fan meminta maaf karena harus pergi diam-diam. Chen Fan juga sangat senang karena pada saat ini Chen Tian sudah bertumbuh menjadi pemuda yang cukup tangguh. Jadi dia bisa tenang meninggalkan Bang MC untuk pergi mencari ibu Chen Tian.
Satu pesan dari Chen Fan yaitu Chen Tian tidak boleh mencarinya sebelum dia menjadi pemuda yang sangat kuat. Hal ini tidak terlepas karena dendam keluarga Chen kepada keluarga Duanmu sangat jauh dari apa yang dibayangkan oleh Bang MC kita. Ternyata 18 tahun yang lalu, Chen Fan terpaksa membawa Chen Tian pergi atas permintaan dari sang ibu. Untuk kali ini tidak peduli bahaya yang akan dihadapi, Chen Fan berjanji akan membawa ibu Chen Tian kembali ke keluarga mereka. 绝不会让你找到。18年前， Fakta mengenai kenapa ibu Chen Tian tidak pernah ada selama ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.